Halo guys, Hafiz di sini. Kali ini kita akan mereview laptop lokal yang tak kalah menarik dengan laptop brand luar negeri. Ini dia Advan Workplus Ryzen 5 6600H 2023. Advan Workplus ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H. AMD Ryzen 5 6600H memiliki spesifikasi 6 core 12 threads. 6 core 12 threads berarti prosesor memiliki 6 inti fisik dan 12 jalur pemrosesan logis yang bisa bekerja bersamaan. Ini membuat prosesor lebih cepat dalam multitasking dan efisien dalam beban kerja berat. Selain itu, AMD Ryzen 5 6600H menggunakan arsitektur Zen 3 Plus. Zen 3 Plus merupakan generasi arsitektur CPU AMD yang efisien, cepat, dan hemat daya dipakai pada Ryzen 6000 series dengan fabrikasi 6 nanometer. Fabrikasi 6 nanometer adalah teknologi pembuatan chip di mana transistor-transistor di dalam prosesor berukuran sangat kecil, 6 nanometer, sehingga prosesor bisa lebih cepat, lebih dingin, dan lebih hemat energi. TDP default 45 watt. TDP default 45 watt artinya prosesor tersebut secara standar bekerja pada daya dan panas sekitar 45 watt yang menjadi acuan bagi sistem pendingin laptop untuk menjaga suhu tetap stabil. Cache L3 16 MB. Cache adalah memori super cepat yang disimpan di dalam prosesor untuk menyimpan data yang sering diakses, supaya CPU tidak perlu bolak-balik ke RAM yang lebih lambat. L3 cache adalah tingkatan cache terbesar dan agak lambat dibanding L1 atau L2, tetapi mampu menampung lebih banyak data sementara. Base clock 3,3 GHz. Prosesor akan berjalan secara stabil di kecepatan 3,3 GHz atau 3,300 juta siklus per detik saat menjalankan beban kerja normal. Maksimal push clock up to 4,5 GHz. Ini adalah kecepatan maksimum sementara pause yang bisa dicapai prosesor saat dibutuhkan performa tinggi, misalnya pas gaming, rendering, atau multitasking berat. Selain itu, Advan Workplus ini dibekali dengan integrated GPU AMD Radeon 660M. Integrated GPU AMD Radeon 660M dengan arsitektur GPU RDNA 2 yang mendukung ray tracing dan decode AV1. Integrated GPU adalah kartu grafis yang tertanam langsung di dalam CPU atau motherboard. Arsitektur GPU RDNA 2 adalah desain grafis generasi kedua AMD yang menawarkan performa tinggi, efisiensi daya, dan dukungan teknologi grafis modern seperti ray tracing. Ray tracing adalah menghasilkan gambar yang lebih realistis dengan memaksimalkan perilaku cahaya secara akurat yang menghasilkan pemantulan, bayangan, dan pencahayaan yang lebih nyata.
Dengan kapasitas video RAM GPU teralokasi 512 MB, memori khusus yang digunakan GPU untuk menyimpan data visual seperti tekstur, gambar, frame buffer, dan shader yang menampilkan grafis atau game, dan VRAM ini tidak bisa diubah. Memiliki grafis frekuensi 1900 MHz, artinya kecepatan kerja inti grafis GPU clock speed dari eGPU adalah 1900 MHz atau 1,9 GHz atau 1,9 miliar siklus per detik. Selain itu, Advan Workplace ini juga dibekali dengan RAM sebesar 16 GB LPDDR5. LPDDR5 atau Low Power Double Data Rate Gen 5 merupakan jenis memori RAM Random Access Memory berdaya rendah generasi kelima yang dirancang untuk perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet serta laptop ringan. Memiliki kecepatan 6400 MHz, yaitu menunjukkan kecepatan transfer data memori tersebut, yaitu 6400 juta siklus per detik. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat RAM mengirim dan menerima data, sehingga kinerja sistem menjadi lebih responsif dan efisien. Menggunakan dual channel, yaitu berarti RAM bekerja dengan dua jalur data yang berjalan bersamaan, sehingga kecepatan transfer data menjadi 2 kali lebih cepat dibanding single channel. 128 bit, yaitu menunjukkan lebar jalur data memori bus width antara RAM dengan prosesor. Artinya RAM dapat mengirim 128 bit data dalam satu siklus. Sayangnya, RAM ini on board atau sudah tersolder bersama mainboard dan tidak bisa di-upgrade. Advan Workplace ini juga dilengkapi dengan 8 buah port. Di antaranya adalah HDMI 2.0 adalah koneksi digital yang berfungsi untuk mengalirkan sinyal audio dan video dari laptop ke layar seperti monitor, TV, atau proyektor. Dengan bandwidth yang mampu mencapai 18 gigabit per second, HDMI 2.0 dapat mendukung resolusi 4K dengan refresh rate hingga 60 Hz serta menyediakan HDR dengan audio digital dengan 8 saluran. Teknologi TMDS digunakan untuk memindahkan sinyal digital secara efisien dan stabil, serta meminimalisir perubahan logika pada sinyal tersebut. Ini berfungsi untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan menjaga kualitas sinyal video meskipun kabelnya cukup panjang. USB 3.2 Gen 1 tipe A yang memiliki kecepatan transfer data hingga 5 gigabit per second. USB Type-C 3.2 Gen 1 adalah port serbaguna yang mendukung 3 fungsi sekaligus: transfer data, pengisian daya, dan output video. Untuk mode data, yaitu mengacu pada standar USB 3.2 Gen 1 dan mendukung kecepatan hingga 5 gigabit per second. Untuk mode daya, yaitu mampu memberikan pengisian daya sampai 65 watt sesuai dengan spesifikasi USB Power Delivery, memungkinkan laptop untuk menerima dan mengatur arus dari adaptor USB Type-C. Untuk mode tampilan, yaitu memungkinkan pengiriman sinyal video dari GPU Radeon 660M ke monitor eksternal melalui port USB Type-C yang mirip dengan HDMI tetapi menggunakan jalur sinyal diferensial DisplayPort. 3,5 mm audio combo jack adalah antarmuka input-output analog yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio termasuk fungsi stereo dan mikrofon. Di dalam arsitektur komputer, jack ini terhubung ke kodek dan audio seperti Realtek ALC melalui bus HD audio yang merupakan bagian dari subsistem I/O multimodal. Tipe konektor TRS memungkinkan satu port untuk menjalankan 2 fungsi sekaligus,
output audio, dan input mikrofon. Sinyal dikirim dalam bentuk gelombang analog diferensial yang kemudian diubah oleh ADC dan DAC dari kodek audio. Proses ini menjadikan jack audio combo sebagai antarmuka I/O hibrida yang menghubungkan dunia digital dan dunia analog. Micro SD card reader berfungsi sebagai antarmuka I/O untuk penyimpanan eksternal dan menggunakan bus serial vertical interface atau UHS tergantung pada konfigurasinya. Dalam arsitektur sistem, modul ini terhubung ke chipset yang berfungsi sebagai antarmuka penyimpanan sekunder, memungkinkan pembacaan dan penulisan data dari media flash eksternal seperti kamera, drone, atau smartphone. Kecepatan maksimum slot micro SD UHS 1 bisa mencapai 104 Mbps dan mendukung fungsi hot swap yang memungkinkan kartu dimasukkan atau dilepas tanpa mematikan sistem. Dari sudut pandang organisasi arsitektur komputer, fungsi ini meningkatkan hierarki memori eksternal, menghubungkan CPU ke perangkat penyimpanan portable yang memiliki latensi tinggi namun konsumsi daya rendah. Dan yang terakhir ada slot Kensington Lock, adalah port keamanan untuk perlindungan fisik dan bukan antarmuka data. Advanced Work Plus ini juga dilengkapi dengan storage sebesar 512 GB NVMe M.2 PCIe Gen 3. SSD NVMe PCIe Gen 3 adalah standar antarmuka input-output berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menghubungkan media penyimpanan langsung ke prosesor melalui jalur PCIe. Dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer, NVMe merupakan bagian dari sub memori sekunder yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara CPU dan penyimpanan non-volatile dengan latensi sangat rendah dan bandwidth tinggi. Dengan memanfaatkan 4 jalur PCIe Gen 3, SSD ini mampu mencapai bandwidth teoretis hingga sekitar 3,9 gigabit per second, jauh lebih cepat dibandingkan SSD SATA. Protokol NVMe menggunakan desain arsitektur paralel dengan ribuan command queue, menggunakan setiap inti CPU mengakses storage secara langsung tanpa bottleneck seperti pada protokol AHCI. Secara teknis, SSD NVMe terdiri dari controller, NAND flash, dan cache DRAM yang bekerja sama melalui mekanisme DMA atau Direct Memory Address untuk mempercepat transfer data. Komunikasi NVMe bersifat paket based, memastikan efisiensi tinggi, latensi rendah, dan throughput optimal. Arsitektur ini memungkinkan booting, loading aplikasi, dan multitasking bekerja jauh lebih cepat pada Advanced Work Plus Ryzen 5 6600H. Advanced Work Plus ini memiliki ukuran layar 14 inci dengan aspek rasio 16:10 beresolusi Full HD 1920x1080 pixel menggunakan panel IPS. Memiliki 2 buah speaker yang menghadap ke bawah. Tidak lengkap kiranya kalau kita langsung mencoba bagaimana sih suara dari Advanced Work Plus ini. Berikut videonya.
sekian video review Advan OnePlus kali ini. Produk lokal yang sangat harganya terjangkau dan juga spesifikasinya tidak kalah dengan produk luar negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.